Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Daya yang selalu berdaya dimanapun Anda berada, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat, semangat, dan rezekinya lancar. Mitra Daya yang selalu berdaya dimanapun Anda berada, ini adalah perkumpulan haji dari rombongan Kecamatan Jambu tahun 2024 yang melakukan kajian-kajian, berkumpul bersama untuk mengingat mengenang kegiatan yang telah dilakukan, yaitu naik haji di tahun 2024 ini di bulan Juni dan sampai Juli kemarin. Alhamdulillah kita masih sehat. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan rukun Islam kelima. Nah, kali ini dilatar belakangi oleh kegiatan kumpulan kami yang tentunya sangat menyenangkan ya, berkumpul dan berdoa, mengaji, kemudian hidangannya juga lumayan nih di tempatnya Bapak Haji Muhammad Nur dan Ibu Haja Indah. Nah, kita akan membaca kajian online Syarah Al-Arba'in An-Nawawi bersama Ustadz Aris Munandar SSMPI Hafizahullahu Ta'ala. Nah, ini tentang persaudaraan muslim. Sesama muslim adalah bersaudara. Nah, pernahkah kita melihat seorang mencaci maki saudara sama muslim? Atau pernahkah kita mendengar berita seorang yang menipu rekan atau rekan bisnisnya hingga rugi dalam jumlah besar, padahal mereka sama-sama beragama Islam? Tidakkah kita mengetahui bahwa semua perbuatan itu dan perbuatan semisalnya melanggar larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya? Dikarenakan seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Persaudaraan ini adalah persaudaraan karena iman atau agama. Berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-10, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertawakkallah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Dalam kitab tafsir Al-Mu'tasar fil At-Tafsir dijelaskan tentang ayat ini, yaitu orang-orang beriman adalah saudara dalam Islam. Persaudaraan dalam Islam ini berkonsekuensi agar mendamaikan di antara dua muslim yang sedang berselisih. Kemudian bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan, dengan berharap agar mendapat rahmat. Perkara ini juga dijelaskan oleh Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, janganlah kalian wahai muslim saling hasad atau dengki, saling najsi, saling membenci, saling membelakangi, dan janganlah kalian melakukan transaksi harta yang berdampak pada gagalnya transaksi orang lain. Jadilah kalian wahai hamba-hamba Allah orang-orang yang bersaudara. Orang muslim itu saudara bagi muslim lainnya, tidak menzoliminya, tidak membiarkannya dizolimi, tidak membohonginya, dan tidak merendahkannya. Takwa itu letaknya di sini,
beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Cukuplah seseorang itu jahat ketika ia merendahkan saudaranya sesama muslim. Setiap muslim haram mengganggu muslim yang lain, baik mengganggu darah, harta, ataupun kehormatan dan nama baiknya. Hadis riwayat Muslim. Syekh Dr. Sholeh Al-Utsaimin hafizallahu ta'ala melanjutkan penjelasannya. Kemudian Nabi mengiringi 5 larangan yang telah disebutkan dengan satu hal. Beliau bersabda, "Jadilah kalian wahai hamba-hamba Allah, orang-orang yang bersaudara." Sabda beliau itu dimungkinkan dimaknai kepada 2 makna. Pertama, kalimat tersebut adalah kalimat perintah yang tidak diinginkan dengannya makna hakikinya. Namun yang diinginkan dengannya adalah kalimat berita, yaitu artinya apabila kalian menjauhi saling hasad, saling najsi, saling membenci, saling membelakangi, dan tidak melakukan transaksi harta yang membatalkan transaksi orang lain, maka kalian akan menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Yang kedua, kalimat tersebut adalah kalimat perintah yang diinginkan dengan adalah makna hakikinya, yaitu perintah, "Jadilah wahai hamba-hamba Allah, orang-orang yang bersaudara." Ini adalah perintah untuk mewujudkan semua sebab yang mewujudkan persaudaraan. Karena agama, sebab-sebab yang disebutkan sebelumnya dan menguatkannya. Nabi bersabda, "Muslim adalah saudara muslim lainnya, adalah persaudaraan yang diikat karena agama." Lalu beliau melanjutkan sabdanya dengan penyebutan hak-hak yang termasuk hak-hak persaudaraan muslim yang paling penting. Beliau bersabda, "Tidak menzoliminya, tidak membiarkannya dizolimi, tidak membohongnya, dan tidak merendahkannya." Lalu Nabi berkata, "Takwa itu letaknya di sini." Beliau mengisyaratkan ke arah dadanya sebanyak 3 kali. Artinya pondasi takwa letaknya ada di dalam hati. Sehingga dari sana Nabi mengisyaratkan ke arah dadanya dan menunjukkan tempat tinggal asli dari takwa berada di dalam hati seorang hamba, yang mana letak dari hati atau jantung itu berada di dalam dada. Penyebutan faktor yang dengannya seseorang dapat tercegah dari jiwa merendahkan orang lain dengan memberitahu jiwa bahwa yang menjadi penilaian adalah yang menjadi substansi atau inti, bukanlah pada apa yang tampak. Sehingga boleh jadi orang itu rambutnya acak-acakan, pakaiannya pada apa yang tampak, sehingga boleh jadi orang itu rambut acak-acakan, pakaiannya berdebu, dan diusir di berbagai pintu. Namun seandainya apabila ia meminta sesuatu kepada Allah, niscaya Allah akan langsung mengabulkannya. Oleh karena itu, siapa yang memandang seseorang dengan tampilan rupanya yang lahiriah, maka ia tidak akan menganggap orang itu memiliki nilai apapun. Sehingga dengan disebutkan pada sabda Nabi, takwa itu letaknya di sini, beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Terdapat peringatan dari merendahkan orang lain dikarenakan tampilan lahir.
Yasin Habib